Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini judulnya menjaga hati di akhir zaman. Ayat firman Tuhan untuk kita dari Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di akhir zaman ini banyak orang fokus menjaga keuangan, menjaga kesehatan, menjaga pekerjaan, tetapi sering melupakan satu hal yang paling penting, yaitu menjaga hati. Padahal firman Tuhan berkata bahwa dari hati mengalir seluruh kehidupan kita. Jika hati kita rusak, hidup kita juga akan rusak. Hati adalah pusat kehidupan. Segala sesuatu yang kita lakukan berasal dari hati. Pikiran, perkataan, tindakan kita. Yesus berkata dalam Lukas 6 ayat 45, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari pembendaharaan hatinya. Artinya apa yang ada di dalam hati akan keluar dalam hidup kita. Contohnya, hati penuh amarah akan mudah marah. Hati penuh iri sulit bersukacita. Hati penuh firman hidup benar. Kebenarannya bahwa hidup kita adalah cerminan isi hati kita. Hati mudah dipengaruhi oleh dunia. Di zaman sekarang hati kita terus diserang oleh media, oleh lingkungan, oleh dosa. Firman Tuhan berkata dalam Matius 15 ayat 19, dari hati timbul segala pikiran jahat. Contohnya, apa yang kita lihat mempengaruhi hati kita. Apa yang kita dengar mempengaruhi pikiran kita. Apa yang kita izinkan masuk membentuk hidup kita. Jika kita tidak menjaga hati, dunia akan mengisinya. Menjaga hati berarti menjaga apa yang masuk. Menjaga hati bukan hanya soal apa yang keluar, tetapi apa yang masuk. Firman Tuhan berkata dalam Filipi 4 ayat 8, semua yang benar, semua yang mulia, pikirkanlah semuanya itu. Contohnya menjaga tontonan, menjaga pergaulan, menjaga apa yang kita dengar, apa yang kita izinkan masuk ke dalam hati akan menentukan hidup kita. Hati yang tidak dijaga akan menjauh dari Tuhan. Hati yang tidak langsung jauh dari Tuhan, tetapi perlahan. Firman Tuhan berkata dalam Ibrani 3:12, waspadalah, supaya jangan ada di antara kamu yang hatinya jahat dan tidak percaya. Contohnya, mulai jarang berdoa, mulai malas membaca firman, mulai kompromi dengan dosa. Hati yang tidak dijaga akan perlahan menjauh dari Tuhan. Menjaga hati membutuhkan kesadaran dan disiplin. Menjaga hati tidak saja terjadi otomatis. Firman Tuhan berkata dalam Lukas 21 ayat 34, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora. Artinya kita harus sadar dan berjaga-jaga. Contoh nyata, menolak pikiran yang tidak benar, menghentikan kebiasaan yang merusak, memilih hidup yang menyenangkan Tuhan. Menjaga hati adalah keputusan setiap hari. Tuhan mampu memulihkan hati kita. Jika hati kita sudah terluka dan kotor, Tuhan sanggup memulihkan. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 51 ayat 12, ciptakanlah hati yang bersih dalam diriku ya Allah. Contoh nyatanya, hati yang terluka akan Tuhan sembuhkan. Hati yang penuh dosa Tuhan ampuni. Hati yang jauh Tuhan tarik kembali. Tidak ada hati yang terlalu rusak untuk dipulihkan Tuhan. Sebuah ilustrasi. Seperti sebuah sumber air. Jika sumbernya bersih, airnya juga bersih. Jika sumbernya kotor, airnya juga kotor. Hati kita adalah sumber itu. Kesimpulan firman Tuhan untuk kita hari ini, saudaraku, masalah terbesar bukan hanya keadaan di luar, tetapi kondisi hati di dalam. Hati kita, jika hati kita benar, hidup kita akan benar. Untuk itu hari ini mari kita ambil keputusan. Saya mau menjaga hati saya.
Saya mau menjaga apa yang masuk dalam hidup saya. Saya mau hidup dengan hati yang bersih. Saya mau menjaga hati di hadapan Tuhan. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang bertata dalam surga, kami menyadari bahwa hati kami sering tidak terjaga. Kami membiarkan banyak hal yang tidak benar masuk ke dalam hidup kami. Ampuni kami ya Tuhan. Ciptakanlah hati yang bersih dalam diri kami. Dan ajar kami untuk menjaga hati kami setiap hari. Tolong kami untuk hidup benar di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.